Puji Tuhan, kembali kita datang untuk memuji, menyembah Tuhan di hari Sabtu 1 Februari 2025. Kita awali dengan lagu pujian Indah Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita tundukkan hati,
kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memasuki bulan kedua di Februari 2025. Iringi kami selalu Bapa. Ajar-ajari kami untuk melewati hari-hari yang belum kami ketahui. Apapun yang terjadi di depan yang akan kami hadapi, Tuhan akan menolong kami, membuka jalan dan memberi kami kekuatan. Kami mampu bersama Tuhan. Rendahkan hati kami Bapa, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami lanjut pujian penyembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus, berkati urapi. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, kenyang penggodaku. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari yang baik ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Untuk kami renungkan hari ini, bicaralah Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian. Dan terlebih daripada itu, mampukan kami untuk dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Salam, puji Tuhan, sukacita selalu ada bersama kita yang takut akan Tuhan. Haleluya. Renungan hari ini terambil dari Markus 4 ayat 30. Mari Bapak Ibu, semua saudara-saudaraku dibuka. Markus 4 ayat 30. Perumpamaan tentang biji sesawi. Markus 4 ayat 30 sampai 34. Markus 4 ayat 30 sampai 34 mengenai perumpamaan tentang biji sesawi. Jika sudah dibuka, mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah.
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ayat 33, dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Puji Tuhan. Salam buat kita semua. Renungan hari ini untuk kita dengar adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Saya ulangi yang paling ayat yang pertama ya, yang menarik untuk kita garis bawahi. Saya baca, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Jadi dalam perumpamaan biji sesawi ini, biji itu kecil Bapak Ibu. Dia bisa bertumbuh besar, berbeda dengan benih. Kalau benih itu bukan biji. Benih itu lebih halus. Beda dengan biji, dia bulat walaupun kecil, keras. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, hendaklah hidup kita seperti biji sesawi. Artinya, biji sesawi ini bisa bertumbuh besar. Di sini tadi ayat yang terakhir, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran. Sayuran dia benih, tidak bisa besar. Dia paling tinggi sayuran ya 30 cm ya. Beda dengan biji, misalnya biji mangga, biji jambu, pohonnya bisa tinggi. Dan ketinggian pohonnya itu bisa burung-burung di udara hingga bersarang di pohon dahannya. Begitupun juga firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah nyatakan kepada murid-muridnya di Markus. Perkataan atau firman apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu seperti perumpamaan biji sesawi yang dapat bertumbuh besar. Begitupun juga firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus, pesan-pesannya itu dapat mempunyai makna besar, mempunyai kuasa yang besar. Dan jika ditabur ke banyak orang atau disampaikan kepada banyak orang, kisah-kisah Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, itu dampaknya luar biasa. Kuasanya akan lebih besar karena di sana terdapat keselamatan dari Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan melalui sikap, pengajaran, ataupun pesan-pesan daripada murid-muridnya yang selama menjadi pengikut Yesus. Ibarat biji sesawi, apa yang Tuhan berikan,
apa yang Tuhan perbuatan, nubuat, mukjizat, itu menjadi terbesar dan akan menjadi termulia dan akan menjadi nomor 1 di dunia. Nama Yesus yang disanjung. Itu sebabnya Bapak Ibu, perumpamaan biji sesawi ini jika ditabur kepada orang yang tepat, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menyebarkan Injil, dampaknya besar. Apa itu? 1, banyak menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, itulah yang dimaksud dengan firman itu. Ibarat biji yang akan bertumbuh besar. Ketika pohon itu besar, maka burung-burung bisa bersarang kepadanya. Dan begitu pun juga firman yang telah kita sampaikan ke banyak orang, dan orang itu diselamatkan, hidup mereka diubah, hidup mereka diperbarui, hidup mereka mendapatkan jamahan Roh Kudus. Inilah yang dimaksud Tuhan menjadi yang besar dan menyebar ke seluruh dunia. Jadi bagaimana Bapak Ibu memelihara firman itu? Butuh proses, sama seperti pohon. Dari biji bertumbuh, berdahan, dan akhirnya berbuah. Firman timbul dari pembacaan Alkitab. Di dalam pembacaan Alkitab atau firman, maka yang kita dengar akan membuat kita semakin mengenal Dia. Iman kita bertumbuh seperti biji sesawi. Proses waktu demi waktu membuat kita dewasa. Iman kita semakin dewasa, bertumbuh dan berbuah. Berbuah dalam hidup kita artinya kita dapat melakukan yang baik, yang menjadi kehendak Tuhan. Buah-buah yang dimaksud Tuhan adalah kita bisa menolong orang, membantu orang. Itulah buah dari firman itu yang menjadi biji, seumpama perumpamaan yang kita dengar dari Markus 4 ayat 30 sampai 34. Firman disamakan seperti biji sesawi. Jika itu ditabur ke tanah yang tepat, jika itu ditabur ke orang yang tepat, yaitu Anda dan saya, kita bersama-sama menyampaikan kabar kesukaan, kabar baik, Injil, firman Tuhan. Kepada siapa yang mendengarnya, mereka bertobat mengikuti Tuhan, mereka bertumbuh dan menjadi pelayan Tuhan, mereka menjadi hidupnya diubah, mereka mendapatkan mukjizat kesembuhan. Itulah buah-buahnya. Jadi pesan hari ini buat kita untuk kita renungkan. Firman itu bagaikan biji yang ditabur di tanah. Firman itu seperti biji yang ditabur ke hati kita, ke pikiran kita, supaya kita dapat memahami, mengerti kehendak Tuhan. Dengan begitu kita akan mendapatkan hikmat dan terlebih mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan selalu mengiringi kita. Terima kasih, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu dari Markus dalam perumpamaan biji sesawi. Biarlah Roh Kudus yang akan menerangi kami, membimbing kami, memberikan kami pengertian.
Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami mampu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan firman-Mu biji di dalam hati pikiran kami, supaya kami boleh bertumbuh, berbuah seperti sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup bungkus renungan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita lanjut bernyanyi dengan lagu pujian tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku Dia yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Puji Tuhan, kita tutup pujian penyembahan ini dengan doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, kebaikan yang Kau selalu berikan, berkat yang selalu Tuhan sediakan setiap hari. Kami harus mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu untuk kami renungkan dari perumpamaan biji sesawi ini. Biarlah firman boleh bertumbuh di hati pikiran kami, terlebih dalam perbuatan kami dapat melakukannya
supaya menjadi biji yang baik dan bertumbuh dan berbuah. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara-saudaraku di-share di media sosial, saudara-saudara semuanya, agar banyak mereka yang melihat dan bersama kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.